Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Septiawan Aji Pradana. Pada kesempatan kali ini, kita akan lanjut mengenai tutorial Android ya teman-teman ya, menggunakan Kotlin. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan mengenai gimana sih cara mengambil data dari suatu API untuk dikonsumsi atau ditampilkan di aplikasi Android menggunakan Kotlin teman-teman. Nah, nanti kita akan mencoba untuk membuat studi kasus langsung ya teman-teman ya, tapi tetap melanjutkan codingan yang kemarin. Nah, kalau yang sebelumnya kan tentang permission ya. Nah, ini kita masuk ke dalam get data dari API. Nah, nanti kita akan menggunakan library namanya Retrofit teman-teman. Nah, ini untuk GitHub-nya dari Retrofit ini, teman-teman bisa dibuka di Square Retrofit seperti itu. Kemudian kita akan nanti membuat studi kasus, akan menampilkan daftar dari Vaskes ya, Fasilitas Kesehatan COVID-19 menggunakan API dari COVID-19. Kemudian nanti daftar Vaskesnya itu akan ditampilkan dalam recycle view teman-teman ya, berupa list seperti itu. Nah, kalau recycle view itu kemarin materinya ada di materi yang ketujuh ya, poin ketujuh. Oke, kita langsung aja nih, langsung codingnya aja. Jadi nanti eh apa ya, bisa langsung kebayang ya teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman udah terbiasa nih, jadi atau misalnya teman-teman yang baru mulai coding Android. Jadi coding Android yang sebelumnya kita bikin adalah bersifat statis ya teman-teman ya. Maksudnya adalah itu berada codingannya itu berada datanya itu berada di aplikasi Android itu sendiri. Tapi agar kita bisa membuat aplikasi yang dinamis atau perubahan datanya itu bisa berubah dinamis seperti itu, kita membutuhkan suatu kita sebutnya API ya, atau data itu tersimpan di server seperti itu teman-teman. Jadi contohnya kalau kita punya aplikasi untuk order makanan nih seperti itu. Nah, data-data makanannya itu seperti itu ya. Misalnya order food app image. Nah, contohnya ini ya, saya katakanlah ini. Nah, agar misalnya nanti data-data ini apa dia bisa dirubah seperti itu, tidak statis seperti ini, itu datanya tersimpan di server teman-teman. Nah, ketika data itu tersimpan di server, kita bisa melakukan perubahan apapun terhadap data tersebut. Jadi nanti si Android-nya itu akan mengkonsumsi ya, kita sebutnya mengkonsumsi itu sesuai dengan perubahan data yang sudah dilakukan. Contohnya kayak gini nih, ini menu pertama. Misalnya menu pertama ini akan diubah jadi urutan keempat seperti itu ya. Itu bisa saja dilakukan. Jadi nanti Android-nya itu akan mengikuti dari API yang baru itu atau data yang ada di server yang baru itu seperti itu. Nah, cara komunikasi oke. Cara komunikasi antara Android dengan server seperti ini teman-teman, itu menggunakan suatu namanya REST API ya. Jadi Android ini ya tadi data itu terhubung dengan di server seperti itu. Nah, di server ini ya bisa nanti database-nya macam-macam teman-teman. Menggunakan sistem backend lah kalau kita sebutnya. Nanti ada suatu mekanisme di sini bagaimana Android itu bisa mendapatkan data dari backend ini. Contohnya gini. Nah, contoh ini dia menggunakan PHP ya. Ketika HP Android ini pengen mengakses data yang tersimpan di database MySQL, dia perlu bahasa pemrograman PHP seperti itu. Nah, nanti PHP ini akan kasih data ke Android-nya seperti itu. Kayak tadi misalnya daftar makanan. Nah, nanti ini JSON responnya ini teman-teman. Ini adalah daftar makanan. Nah, dalam bentuk JSON. Contohnya, ini saya ada data tentang vaskes vaksinasi seperti itu dari COVID-19. Tapi pas banget nih saya coba buka ininya covid19.go.id dokumentasi API ini lagi error teman-teman. Nah kemarin sebelum video ini dibuat saya sudah bisa mengakses ini tapi ini pas kebetulan lagi error. Jadi nanti ini salah satu REST API teman-teman. Nah kita coba copy datanya. Ini alamatnya nanti akan saya tulis di deskripsi. Ketika kita mengakses ini, yang muncul adalah suatu JSON namanya ya. Nih, JSON kita paste.
Nah, bentuknya seperti ini. Ini adalah data JSON. Seperti itu yang menampilkan dari fasilitas kesehatan untuk melakukan vaksinasi COVID-19 kalau nggak salah seperti itu. Nah, ini banyak banget nih. Ada total berapa ya? Di sini ada 100 data seperti itu. Nah, kita cukup mengambil 100 pertama aja ya teman-teman ya. Di sini sih dibilang ada 14.277, tapi kita cukup dapetin 100 aja. Nah, nanti dari data ini kita akan tampilkan di Android dalam bentuk daftar Fastcast ya, daftar Fastcast. Nah, seperti itu. Kita akan coba tampilkan bagaimana sih data yang awalnya dari JSON seperti ini yang mungkin terlihat sangat apa ya, tidak 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 mudah dibaca gitu. Kita akan tampilkan dalam bentuk list di Android. Oke, makanya itu kita butuh yang namanya library retrofit. Kita install dulu library retrofit. Teman-teman bisa lanjut ke codingannya nih. Oh ya, ini nanti saya upload ke GitHub saya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa untuk mempelajari script-nya seperti itu. Oke, kemarin kita sudah menginstal Glide untuk library untuk meload gambar. Saatnya sekarang kita akan install namanya retrofit. Oke. Kemudian implementation di sini com.squareapp app retrofit to titik 2 retrofit 290. Kemudian implementation, kemudian com square up dot retrofit to, kemudian converter JSON. Jadi ini kedua library ini adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk menjalankan retrofit ini ya teman-teman ya. Jadi enggak hanya satu, tapi dia berhubungan dengan beberapa library seperti itu. Jadi kita install sekalian. Nah, kemudian teman-teman perlu menginstal library JSON. JSON ya, implementation, kemudian com.google.code, kemudian JSON 8. Nah, seperti ini. Versinya nanti teman-teman bisa cari di dokumentasinya teman-teman ya. Di sini ada dokumentasinya berapa versi yang perlu diinstal. Oke, setelah itu kita klik sync now. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Jadi biarkan Android Studio ini mendownload library-library yang dibutuhkan. Oke, ini udah selesai teman-teman. Kemudian kita di sini bikin satu folder lagi ya, biar tidak tertumpuk dengan yang kemarin-kemarin. Kita bikin di sini namanya retrofit seperti itu ya, retrofit. Ya, jadi nanti semua kelas-kelas yang dibutuhkan akan ada di dalam retrofit ini ya teman-teman ya. Kemudian oke, kita masuk ke dalam retrofit. Ini retrofit sudah ada di project kita. Kemudian kita masuk ke retrofit, kita buat namanya yang pertama adalah retrofit client. Di dalam retrofit, kemudian di sini retrofit client. Retrofit client. Kemudian dia tipenya objek. Oke, kita tipenya objek. Oke, sip. Kemudian di sini oke, dah. Seperti ini dulu teman-teman. Kita balik lagi ke dokumentasi API-nya. Jadi, ini URL API yang bisa kita akses seperti itu. Mudah-mudahan nanti ketika teman-teman membuka video ini, API ini masih tersedia seperti itu ya. Jadi bisa langsung dipraktekkan. Nah, ketika kita pindahkan hasilnya ini, responnya ini ke dalam, saya menggunakan code Beautify, ini terlihat lebih enak dibacanya ya teman-teman ya. Nah, ini retrofit ini akan mencoba akan memproses si API ini biar bisa ditampilkan atau diproses di Android. Oke, yang pertama tadi retrofit client. Kemudian di sini kita tambahkan namanya base URL teman-teman. Private const file base URL.
Nah, base URL-nya apa? Kita ke sini lagi, base URL-nya ini sampai yang API saja teman-teman. Sampai sini. Kita copy, kita paste di sini. Sampai slash ada belakangnya, ada slash-nya ya. Ada tanda miringnya di belakangnya. Kemudian file instance API by lazy. API ini kita coba API Oke, API by lazy. Nah, sebelum kita ke Retrofit client, kita bikin satu kelas dulu teman-teman, namanya API. Oke ya, kita bikin satu interface, namanya API. Nah, kita bikin namanya interface, di sini interface API. Nah, di dalamnya kita tulis metode fun get list fastest. Oke ya, seperti ini. Nah, di sini kita pakai annotation, pakai get. Annotation retrofit get ini annotation. Nah, ini nih. Import. Nah, kita pakai annotation get dan dia nanti akan mengimport si retrofit http.get. Nah, kita tulis seperti ini aja dulu. Balik lagi ke retrofit client, kemudian kita tulis lagi lanjutin yang tadi teman-teman, instance API. Nah, udah kita manggil API by lazy. Nah, kemudian di sini file retrofit retrofit kita control space, bukan, dia belum kepanggil nih retrofit, harusnya library-nya, kita cek dulu teman-teman di sini. Retrofit harusnya library-nya sudah terinstall nih, tapi tadi kok belum bisa kepanggil. Kita coba cek dulu. Retrofit 290 square up retrofit tuh jadi 2.2 retrofit 290. Oke, kita coba panggil retrofitnya. Kalau enggak, kita coba import manual, bisa nggak ya? Import retrofit to retrofit. Oke, ini kita panggil retrofit. Kemudian di sini builder by lazy instance builder. Ini builder. Nah, kemudian di sini base URL-nya kita ambil dari base URL. Ini mundurin aja biar bacanya enak. Kemudian di sini add converter factory, kita pakai JSON converter factory. Nah, kita panggil di sini teman-teman. Import retrofit to converter. C-nya kecil. Ya. Converter JSON converter factory. Kemudian di sini adalah create. Kemudian yang terakhir, kita ratakan dulu ini. Kita panggil yang terakhir adalah build. Oke. Retrofit builder, URL. Kita coba retrofit create API class.java. Oke, sip. Ini kayak gini udah selesai nih untuk retrofit kliennya. Kemudian kita balik lagi ke API teman-teman. API di sini adalah kita melanjutkan
apa ya, endpoint yang paling terakhirnya, yaitu get Vaskes vaksinasi. Nah, kenapa sih API-nya ini dipisah seperti itu? Base URL-nya ada, kemudian di belakangnya ditaruhnya di sini seperti itu. Jadi nanti misal dalam suatu API itu kan jelas ada satu base URL-nya teman-teman ya. Misalnya base URL-nya sampai sini. Terus kemudian nanti setelah tanda API garis miring ini banyak lagi API yang lain. Nah, base URL ini kita cukup ambil, kemudian jadikan satu tempat. Nah, yang endpoint-nya, yang endpoint paling terakhir itu kita buat menjadi suatu interface. Jadi nanti misalnya API-nya ada 10, ya kita tulis ada 10 di sini seperti itu. Ini akan memudahkan kita ketika memaintenance dari suatu API yang ada seperti itu. Jadi kalau misalnya base URL-nya kita tulis di sini semua, tiba-tiba nanti base URL-nya berubah gitu. Nah, itu kita akan mengganti 10 ke 10-nya tadi. Tapi kalau misalnya kita cukup pisahkan base URL-nya ada di sini, ketika ada perubahannya kita tinggal ubah di sini aja. Kita tidak perlu mengubah ke 10 atau banyak API yang harus diubah seperti itu. Kemudian setelah itu kita bikin satu nama get list Vaskes. Nah, kita coba dulu untuk membuat namanya data kelasnya teman-teman. Ya, jadi ini kan satu Vaskes nih. Ini kan satu Vaskes. Ini Vaskes pertama, Vaskes kedua yang atributnya atau variabel-variabelnya itu sama. ID, kode, nama, kota, provinsi, alamat ya kan. ID, kode, nama, kota, provinsi, alamat. Terus sama sampai ke Vaskes-Vaskes lainnya. Nah, makanya di sini kita bikin namanya data ini. Data Vaskes ya. Tapi sebelumnya, jadi kita langsung ambil aja nih kesemuanya, keseluruhannya, kita copy. Kita pengen bikin namanya Vaskes Response. Vaskes Response. Nah, Vaskes Response ini, teman-teman, oke, kita bikin Vaskes Response. Vaskes Response. Kita pakai yang data class. Nah, seperti ini. Nah, ini kan kita bisa bikin satu-satu teman-teman. Jadi di sini nanti kita bikin Vaskes Response. Kita bikin namanya file sukses. Sukses kan dia tipenya boolean. Boolean. Nah ya, sesuai dengan atributnya. Kemudian message apa? String ya. Kemudian di sini ada count total, file. Nah, karena biasanya di Kotlin itu dia menggunakan tipe camel, camel case ya. Artinya penulisannya, misal contohnya kalau misalnya ini count total, berarti tulisannya adalah count total seperti itu ya. Tapi yang di API itu adalah count underscore total. Nah, ini kita tetap bisa lakukan seperti ini. Count total misalnya dia tipenya kan integer. Nah, kita di sini tambahkan annotation teman-teman. Annotation namanya serial list name count total. Ya. Control space belum ada. Dia harus mukai, kok nggak bisa serial list name. Oke, kita import manual teman-teman. Import. Ini harusnya bisa langsung teman-teman. Ini semua saya nggak tahu nih kenapa. Apakah harus di restart dulu Android Studio-nya. Jadi gini, harusnya di tempat teman-teman langsung bisa muncul nih. JSON annotation kemudian serial list. Nah, ini udah muncul nih. Nah, ini menandakan bahwa nanti di API-nya itu dia adalah count underscore total. Tapi di project ini dia akan menjadi count total seperti itu. Kemudian di sini ada file, ya file. Kemudian di sini ada data, oke ya, tuh data. Ya, berarti data. Data ini adalah apa? Dia adalah list dari Vaskes ya. Ini kan Vaskes teman-teman. Ini Vaskes banyak semua nih. Nah, kita buat dulu nih si Vaskesnya. Di sini kita bikin data kelas Vaskes, ya. Cuma karena banyak banget teman-teman. Karena ini kan banyak banget nih.
ada nama, kemudian ID, kode, nama, kota, seperti itu. Nah, teman-teman bisa download namanya, apa ya? Kalau saya biasanya gini. Kemudian ada generate pojo from JSON. Ya, generate pojo from JSON. Namanya Robo Pojo Generator. Untuk downloadnya teman-teman bisa ke sini, preference, kemudian plugin. Coba cari namanya JSON to Pojo. Ini teman-teman install yang namanya Robo Pojo Generator, ya, Robo Pojo Generator. Nah, cara memakainya ini teman-teman. Di sini, kemudian sepertinya di sini. Di sini new generate pojo from JSON. Oke, nggak bisa ternyata. Berarti di folder retrofit generate pojo from JSON, kemudian pastekan semua ini teman-teman. Satu objek ini. Satu objek ini kita paste, copy, paste di sini. Nah, kita tinggal ubah namanya. Namanya kan berarti kan Fastcase. Nah, kemudian Kotlin. Nah, udah, tinggal generate. Nah, ada Fastcase nih, ya kan? Nah, ini si Fastcase ini adalah satu kesatuan dari satu objek ini teman-teman. Seperti itu. Cuma di sini bedanya kita harus merubah yang ada kayak underscore ini. Harusnya kan jenis underscore Fastcase ya, tapi di sini jenis Fastcase. Nah, kita coba ulangi lagi teman-teman. Kita hapus ya. Kita hapus. Bisa nggak langsung pakai serialis? Nah, oke, Kotlin, JSON, pakai coba Fastcase. Oke ya. Kita pakai yang JSON ya teman-teman ya. Nanti kalau menggunakan JSON, ini akan udah ada serialis name-nya. Jadi itu kita udah nggak perlu kasih manual ya. Itu udah ada serialis name. Kemudian dari Fastcase Response ini, dia kan adalah si data ini berisi list dari Fastcase. Oke, seperti ini. Ini responnya udah, ini kita kurang koma. Nah, ini udah jadi teman-teman ya. Jadi si data entitas dari Fastcase ada di sini, kemudian entitas dari response itu ada di Fastcase Response atau si API ini, ya, apa ya, satu kesatuan objek ini ya, itu ada di Fastcase Response. Kemudian ada, kalau yang satu kesatuan dari Fastcase aja itu ada di dari Fastcase. Oke, seperti itu. Kemudian kita bikin activity-nya teman-teman untuk menampilkan halaman daftar Fastcase itu. Kita bikin namanya Fastcase Activity kelas ya. Kemudian kita extend ke app compat activity. Oke, seperti biasa. Kemudian kita bikin layoutnya. Layoutnya kita bikin activity. Namanya Fastcase ya. Constraint layout. Kemudian di dalamnya ini, di dalam constraint layout ini, kita taruh recycle view ya. Kita taruh recycle view, kemudian match parent, ininya juga match parent, kemudian kita kasih ID recycle view Fastcase. Oke, sementara ini dulu. Kemudian kita buat item Fastcase. Item Fastcase ya. Nah, kita bikin item Fastcase. Kemudian di item Fastcase ini kita ganti root-nya menjadi card view ya, biar dia card view. Kemudian di sini yang constraint layout. Nah, di sini ini height-nya kita ganti wrap. Kemudian ini match parent dan wrap content. Oke, kita di sini teman text view wrap. Kemudian teksnya apa? Misalkan kita nggak mau di sini karena ini hanya untuk sekedar menjelaskan saja cara fungsinya teman-teman ya. Di sini nggak akan saya tampilkan semuanya, tapi saya akan tampilkan hanya nama sama kota. Oke ya.
Jadi di sini kita coba tampilkan teks nama dulu, kemudian kita kasih constraint-nya left of parent, kemudian top of parent, ya, nama, kemudian yang kedua text view, wrap juga, teksnya adalah kota. Kemudian di sini left of parent juga, topnya bottom of dari si ID ini. Kita kasih ID namanya TV nama, yang ini TV kota ya. Kita kasih nama seperti ini. Kemudian yang ini bottom of-nya, bottom of TV nama. Artinya di bawahnya. Oke ya. Oke, ini udah. Kemudian di sini kita kasih margin topnya 5 dp. Sip, kita udah bikin. Nah, kemudian kita activity Fastcase ini di recycle view ini kita coba panggil teman-teman list item. Nah, kita coba panggil. Nah, dia akan menambahkan XMLNS tools ya. Kemudian kita panggil item Fastcase. Nah, udah kelihatan ya ininya ya. Akan seperti ini tampilannya nanti. Kemudian di sini kita tambahkan layout manager teman-teman. Layout manager. Nah, dia akan mengimport lagi app di sini, XMLNS app. Kemudian di sini layout managernya kita pilih yang linear layout manager. Oke. Ini udah jadi tampilan untuk tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita bikin adapter dulu teman-teman. Yaitu di dalam retrofit ini kita klik kanan, kemudian Java Kotlin adapter. Namanya Fastcase adapter class ya. Nah, Fastcase adapter class ini kita akan tambahkan di sini list file list Fastcase. Nah, list Fastcase-nya dari mana? Yaitu Fastcase dari si ini, objek Fastcase ini. Kemudian dia akan mengextend si recycle view adapter. Dia butuh nama Fastcase adapter view holder. Oke. Nah, view holder ini kita buat teman-teman. Kelas view holder file binding item Fastcase binding recycler view holder binding root. Oke. Kemudian ini kita dekatkan ke sini, kemudian ada tanda lampu merah, kita implement member. Dia akan mengimplement ketiga function yang kita butuhkan ya teman-teman. On create view holder, get item count, and on bind view holder. Kemudian di dalam on create view holder kita return, kemudian view holder item Fastcase binding inflate layout inflator from parent context parent false. Oke. Kemudian yang get item count ini langsung bisa sama dengan kita panjangnya adalah list Fastcase.size. Nah, di dalam on bind view holder kita di dalam sini kita akan menuliskan informasi informasi nama dan kota ke dalam list-listnya. Berarti di sini kita ambil dulu satu objek list Fastcase sama dengan list Fastcase array ke position. Nah, array ke berapa seperti itu ya. Kemudian di sini holder binding TV nama sama dengan Fastcase nama. Kemudian teks ya, kita bukan TV. Nah, seperti ini. Binding TV kota teks Fastcase kota. Sip. Nah, ini Fastcase adapter udah jadi, kita tinggal panggil di Fastcase activity. Nah, di dalam Fastcase activity nanti kita juga akan, yang pertama prosesnya adalah kita akan membuka suatu activity. Kemudian si activity itu akan otomatis
melakukan pemanggilan ke dalam suatu API, ya, langsung memanggil API ini, datanya kita udah dapat, kemudian dia set menjadi list teman-teman, seperti itu ya. Nah, di sini kita seperti biasa, kita implement on create, ambil yang ini, kemudian kita di sini private file binding, konekkan dengan activity-nya by lazy, kemudian di sini activity Fastcase ya. Fastcase binding inflate layout inflator. Oke, sip. Kemudian private. Nah, kemudian di sini set content view binding root. Oke, ini udah jadi, ini udah terhubung dengan si XML-nya. Kemudian di sini kita panggil retrofit client-nya, teman-teman. Retrofit client dot instance dot get list fastcase, kemudian n kok belum ada retrofit client instant, harusnya sudah ada nih metodenya enq. Oh, kok belum ya? Kenapa nih? Kemudian harusnya objek callback fastcase response. Coba teman-teman nanti ikuti dulu ya. Enq. Bentar. Call. Oh, sebentar. Kita di sini teman-teman, di API-nya ada yang belum selesai tadi. Yaitu getListFastcase. Di sini kita panggil balikannya adalah call fastcase response. Oke ya. Fastcase response. Oke, get fastcase response, get list fastcase response. Oke. Nah, ini udah variabelnya udah bisa nih. Udah nggak merah ya. Metode enq-nya ya. Tinggal ini yang merah nih. Fastcase response. Kemudian fastcase response. Data class fastcase response. Ini API-nya fastcase response. Oh, sorry. Call-nya itu bukan yang Telekom ya, teman-teman ya. Call-nya itu kita panggil yang retrofit. Nah, teman-teman bisa control space, kemudian retrofit. Nah, seperti itu. Tadi merah karena bukan library ini. Jadi ada suatu objek lain ya, yang namanya call juga, seperti itu. Nah, tadi makanya merah, seperti itu ya. Nah, ini harusnya udah enggak. Call fastcase response. Nah, ini masih merah. Nah, tinggal kita klik ini, lampu warna merah, kemudian di sini kita tambahkan namanya on response. Kita ketikkan on response. Object on response. Objek salah. Objek call fastcase response, kemudian override nih, harusnya ada override nih di sini nih. Objek callback fastcase response, fast callback. Bentar, kita coba ulangi lagi teman-teman ya. Dari sini kita ada objek, kemudian di sini callback, callbacknya yang retrofit. Kita ambil callback yang retrofit.
Nah ini, kita ambil callback retrofit, yang callback tadi salah ternyata, ada metode lah objek lain. Nah, kita ambil yang retrofit. Kita pilih callback yang retrofit. Nah, ini. Kemudian di sini namanya Fastest Response. Kemudian, nah, objeknya merah. Kemudian kita klik di sini, implement member. Jadi ada on response dan on failure, yaitu ketika gagal dan ketika berhasil. Ketika ada respon seperti itu. Oke ya. Nah, ketika ada respon di sini, kita bikin satu metode teman-teman, namanya private fun, namanya set adapter. Nah, set adapter ini adalah fastest response. Nah, seperti ini, ya. Kemudian di sini kita set untuk adapternya binding, kemudian RV fastest adapter sama dengan fastest adapter, ya kan? Datanya adalah fastest response dot, kita cari ambil datanya doang ya teman-teman ya, karena nggak semuanya, karena yang diambil untuk menjadi di adapternya adalah hanya list fastest. Sedangkan list fastest ini ketika di fastest respond dia adalah datanya aja ya. Jadi yang kita parsing ke adapter adalah si list fastest-nya aja. Kemudian kita lanjut di sini nih. Jadi kita proses dulu di sini. Ketika ada respon, yaitu kita mau coba tampilkan kodenya dulu teman-teman, kode HTTP-nya. Kode, nah, kalau kode sukses kan 200 ya, berarti kan response, kita respon ini ambil dot kode dot toString. Nah, if kode equals 200, nah, ketika kodenya adalah benar, maka set adapter. Nah, ya, kita panggil ini metode set adapter, kemudian mengirimkan si response.body. Nah, body-nya ini jelas fastest response seperti itu. Kenapa ini merah? Oh, ternyata di sini dia butuh null, bisa null seperti itu. Nah, di sini kita not null. Oke, seperti ini. Kita coba running dulu. Nah, sorry. Kita belum set fastest activity ini menjadi main activity. Kita ubah dulu di sini nih. Fastest ini masih yang permission nih. Fastest activity. Fastest activity. Kita coba running. Nah, ini sudah teman-teman ya. Ini sudah berisi data dari server. Oke ya. Nah, ini jadi cara kerja yang pertama. Kita setting dulu nih untuk kebutuhan dari retrofit client. Jadi dia butuh retrofit client ini seperti ini. Codingannya juga seperti ini. Kita bikin suatu instance ya teman-teman ya. Kemudian di sini API ini berisi interface di mana endpoint-endpoint yang akan kita akses. Jadi misal ada 10 API yang akan kita akses. Kita akan tulisnya di sini semua 10 ke 10-nya teman-teman. Kemudian yang kedua, kita bikin satu data class ya, ataupun konversi dari data JSON ini menjadi objek yang akan kita pakai di project Android kita. Contohnya di sini, ini data JSON-nya seperti ini, kemudian kita konversi menjadi fastest response. Di dalam fastest response itu ada sukses, ada message, ada count total. Di sini sukses, message, count total. Dan kemudian di dalam itu juga ada data lagi, yaitu ada data objek si fastest. Nah, kita buatlah objek fastest itu sendiri menggunakan tadi library ya, karena ini panjang, sangat banyak sekali variabelnya. Teman-teman bisa menggunakan library namanya apa tadi? Robo ini ya, Robo pojok generator seperti itu. Tinggal paste JSON-nya, tinggal paste format JSON-nya, kemudian kita pilih Kotlin, pilih JSON, generate. Nanti otomatis akan membuat si data class sendiri dengan otomatis seperti itu. Kita nggak perlu menuliskan manual. Kalau tadi kan di sini kita nulis manual nih, sukses, message, count total. Tapi kalau lumayan banyak kayak gini, ya kita pilih cara yang paling mudah menggunakan tadi plugin ya teman-teman ya. Kemudian kita bikin adapter, kita bikin activity. Nah, di activity ini prosesnya adalah yang pertama kita menyambungkan dengan XML-nya.
Kemudian yang kedua, kita panggil retrofitnya teman-teman. Kita panggil retrofitnya di sini. Nah, ingat ya, tadi saya ada kesalahan di sini, callback-nya memanggil dari library lain. Harusnya yang dipanggil adalah library dari retrofit 2 ini ya. Objek callback ini, kelas callback ini saya ngambilnya harusnya dari retrofit 2 seperti itu. Nah, di sini dia mencoba menghubungi si API, mendapatkan data, kodenya sama dengan 200, artinya kodenya benar, maka dia set adapter. Set adapter ini udah proses untuk melakukan set adapter seperti di materi recycle view seperti itu. Nah, data ini udah dari server, teman-teman. Oke, diproses di sini yang dimunculkan hanya nama, kota seperti itu ya, nama dan kota. Kalau misalnya teman-teman mau nambahin lagi bisa langsung tambahkan di item di sini, item fastest-nya tambahin satu text view lagi, ataupun kalau mau ditampilkan semua ya bisa ditampilkan semua seperti itu. Oke, semoga ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Ini materinya memang agak panjang dan agak apa ya, mungkin kalau teman-teman yang belum terbiasa ini agak asing seperti itu. Tapi kalau teman-teman sudah bisa membuat project simpelnya seperti ini, nanti kalau misalnya teman-teman udah membuat suatu aplikasi yang lumayan rumit, ini akan sangat terbantu ya. Karena tinggal kopas saja, atau teman-teman nanti bikin satu susunan struktur yang teman-teman ingin yang menurut teman-teman mudah, nanti ketika ada project tinggal menggunakan struktur itu copy paste saja seperti itu teman-teman ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel saya ke teman-teman yang lain agar bisa sama-sama belajar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.